Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Hari ini di puasa Ramadan yang ke-13 ya kita. 13, insya Allah 13. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit maupun banyak, terserah nanti. Bersama Ketua PC GP Ansor Kabupaten Kutai Timur. Selamat siang, sahabat Ketua. Siang, ya. Ya. Eh, eh, Akhir-akhir ini atau Ramadan kali ini memang berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, yaitu karena kita juga menghadapi wabah corona, Ketua. Nah, di Kutai Timur sendiri sudah mungkin 1 bulan lebih ya, mulai dari masuknya positif pertama lebih ya, sampai sekarang sudah ada 21 positif di Kutai Timur. Berbagai langkah baik dari pemerintah maupun swasta, organisasi-organisasi sudah dilakukan, termasuk Ansor. Beberapa sudah dilakukan. Nah, bagaimana pertama menurut Ketua Zainul, bagaimana pandangan Ketua tentang corona ini, terutama di Kutai Timur ini seperti apa? Ya. Maksudnya kok corona di Kutai Timur seperti apa ya? Gimana ini? Maksudnya apa? Perkembangannya gitu ya. Perkembangannya itu Iya. seperti apa? Jadi kalau dilihat dari mulai pertama muncul adanya pasien, yaitu yang dari Bogor itu ya, ada istilahnya kalau di itu ya seluruh ulamanya di Kristen ya, atau pendeta ya, ada kumpulan pendeta di Bogor yang menjadi pertama muncul di Kutai Timur. Tapi yang kemudian ini pun dirawat bukan di Kutai Timur, tapi dirawat di Bontang ya waktu itu. Dan alhamdulillah kayaknya beliau juga sudah sembuh gitu kan. Tetapi kemudian muncul klaster-klaster berikutnya yang terus bertambah, terutama adalah dari klaster Goa yang sampai sekarang ini sudah 21 yang positif. Tetapi langkah dari pemerintah memang betul-betul tanggap dengan keadaan atau bencana ini kan gitu, wabah ini. Berbagai langkah sudah dilakukan oleh pemerintah dalam arti memberikan bantuan, termasuk yang kena imbasnya, kemudian bagaimana memantau pasiennya, bagaimana menyiapkan rumah sakit Kudungga yang menjadi salah satu rujukan dari pasien COVID-19. Tetapi sebenarnya ini pun tidak akan bisa kalau tidak bekerja sama dengan masyarakat. Dalam arti bagaimana masyarakat menghadapi anjuran-anjuran dari pemerintah betul-betul diikuti lah gitu kan. Tetapi nyatanya di Kutai Timur ini saya lihat masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dengan COVID-19. Kalau Ansor sendiri alhamdulillah sudah beberapa kali melakukan kegiatan sosial dalam rangka untuk memutus rantai dari COVID-19, termasuk pembagian masker, termasuk penyemprotan disinfektan, kemudian juga pembagian sembako itu. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor, dan saya yakin tidak hanya Ansor, bahkan organisasi-organisasi lain pun saya lihat betul-betul ikut berpartisipasi gitu kan. Tetapi yang jelas sekarang adalah mari kita sama-sama jaga jarak, tidak menghadiri acara-acara yang bersifat kerumunan, kemudian tetap selalu jaga kesehatan. Baik, terima kasih. Dan yang baru-baru ini masih jadi polemik juga di masyarakat, terutama di umat Islam ya,
Tentu Ansor punya konsen di sini karena Ansor adalah pemuda Nahdlatul Ulama ya. Bahwa ada himbauan juga dari MUI untuk sementara meniadakan sholat jamaah termasuk sholat Jumat. Pemerintah juga menyarankan bahkan menghimbau demikian. Tetapi alhamdulillah sih sudah banyak masjid-masjid yang mengikuti arahan itu. Walaupun ada beberapa Sekutai Timur ini yang menurut berita terbaru 30-an itu belum melaksanakan itu. Tapi di masyarakat polemik masih terus terjadi. Ada saling katakanlah diskusi begitu, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, bagaimana Ansor menyikapi ini? Ya kalau Ansor intinya ya ikut pemerintah gitu ya. Ada dalil itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi intinya ada yang bertanggung jawab di dalam segala menjalankan aktivitas keagamaan ini kan, pemerintah juga punya peran gitu kan. Kemudian pemerintah sudah menyatakan tidak boleh melakukan sementara ini ibadah jamaah yang bersifat banyak orang gitu ya. Dan saya yakin kalau memang ini tidak itu gitu ya, tidak benar gitu ya, atau ini melanggar apa yang diitukan di dalam agama, maka yang bertanggung jawab ya pemerintah gitu. Tetapi saya yakin bahwasanya seluruh ulama-ulama yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia pun bukan orang-orang sembarangan. Jadi mereka pasti mempunyai kajian-kajian tertentu. Bahkan Nahdlatul Ulama sendiri pun menyarankan untuk mengikuti pemerintah. Dan yang memang berkembang di masyarakat itu kan lagi-lagi inginnya apa, kondisi merah, kondisi hijau, kondisi kuning itu ya. Dan ini juga tidak bisa jadi patokan di dalam mencegah konflik gitu. Karena apa, umpamanya kita di zona hijau, ada yang di zona merah. Kalau betul-betul tidak dijaga, maka yang zona merah pun akan didatangi oleh zona hijau. Juga sebaliknya, zona hijau pun akan didatangi oleh zona merah. Contohnya sholat jamaah gitu kan. Kita kan tidak tahu kesehariannya teman-teman yang ikut jamaah di masjid, bertemu dengan siapa, kemudian apa namanya, seharinya komunikasi dengan siapa, ketemu fisik dengan siapa, kita nggak tahu. Nah makanya kemudian anjuran untuk tetap di rumah. Kemudian di rumah kan juga kita bisa jamaah. Malah justru kalau saya secara pribadi ini ada hikmahnya. Saya yang mungkin beberapa Ramadan nggak pernah ngimami terawih gitu ya, akhirnya ngimami terawih kan gitu. Akhirnya ngimami terawih. Akhirnya bisa tadarus gitu ya, bisa dengan keluarga betul-betul di apa, betul-betul adalah ke cara beragama ya, waktu dengan keluarga ya. Dan ini kayaknya bumi kita ini memang direstart oleh yang punya ya gitu ya. Jadi direstart ulang gitu, diistirahatkan. Mungkin itu, jadi saya rasa ya kita ikuti pemerintah lah gitu kan, himbauan pemerintah. Kalau memang kita ya sudah, yang tanggung jawab adalah pemerintah gitu kan itu. Karena kita ini masyarakat, rakyat ya, kita ikut pemerintah. Atiuha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Lagi pula sebenarnya kalau menurut saya juga ya, semakin kita disiplin dalam menerapkan himbauan ini, semakin cepat kita bisa kembali ke masjid gitu. Kita libur lah seminggu, sebulan atau 2 bulan sesuai waktu yang dibutuhkan untuk menangkal virus ini. Begitu 2 bulan ini sudah bersih, kita bisa kembali menjadi hijau lagi, begitu kita ya. Kita cepat bisa kembali ke masjid lagi daripada kita sibuk berpolemik, ada yang ke masjid, ada yang enggak. Nah, ya kan semakin lama penanggulangannya, semakin lama juga kondisi normalnya seperti itu. Padahal Rasulullah sendiri, bumiku ini, bumi nyawa ini adalah bisa menjadi masjid kan gitu ya. Artinya pemahaman orang kadang kalau nggak di masjid kayaknya nggak, sholatnya nggak itu. Nah inilah yang memang sudah ditanamkan di situ salahnya itu. Ya mungkin. Dan juga ada juga begini Ketua, ada yang bilang
kenapa masjid ditutup, pasar, lalu perniagaan dan jalan-jalan masih dibolehkan ramai gitu. Nah, itu kalau menurut Ketua bagaimana? Begini, janganlah membandingkan masjid itu dengan pasar. Ini nggak sinkron gitu loh. Pasar itu kalau di dalam itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah gitu kan. Sedangkan masjid itu adalah tempat yang paling mulia. Janganlah dibandingkan dengan pasar gitu kan. Ini yang juga terkadang membandingkan sesuatu tetapi tidak sesuai, tidak sebanding. Masjid itu tetap ibadah, tetap berwirid. Pasti ketika ke masjid kita tidak langsung pulang gitu kan. Pasti kita terkadang wirid, kemudian pasti kita ngobrol kan gitu. Tapi kalau kita ke pasar kan terkadang kebutuhan pokok yang memang tidak harus selalu. Dalam 1 minggu itu pun terkadang kita bisa 1 kali. Atau dalam 3 hari sekali. Itu pun kita tidak kemudian ke pasar berhenti, enggak, paling kita beli secepatnya seperlunya kemudian langsung kita pulang. Jadi ini terkadang orang itu membandingkan sesuatu tidak pada tempatnya. Masjid dibandingkan dengan pasar. Nah kalau perekonomian ini tidak berjalan, tidak tetap itu, nah kita makan apa gitu loh. Itu intinya itu sih. Jadi membandingkan sesuatu itu harus pada itunya, jangan membandingkan pasar dengan masjid. Ya, jadi artinya untuk sementara ini kegiatan di masjid bisa kita ganti di rumah Ketua ya, walaupun memang lebih afdal di masjid, tapi dengan keadaan seperti ini kan memaksa kita untuk di rumah. Tapi kalau di pasar atau dibeli sesuatu barang pokok tidak bisa digantikan, tidak bisa diproduksi di rumah seperti itu Ketua ya. Dan juga di pasar pun sifatnya adalah tidak setiap hari, tidak setiap saat seperti masjid 5 waktu begitu Ketua ya. Apalagi dengan corona ini, saya lihat juga pasar-pasar, kebetulan saya rumahnya dekat pasar Ketua, itu juga sudah mulai menurun intensitas keramaiannya. Orang-orang lebih biasanya kalau belanja untuk keperluan seminggu, sekarang sebulan. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul diperlukan memang kalau ke pasar gitu. Kalau tidak perlu tidak ke pasar. Dan ini juga ada pandangan yang gini Ketua. Kenapa kita harus menghentikan kegiatan di masjid untuk menghindari corona? Karena kalau sampai terjadi apa-apa di masjid, artinya ada penularan yang masif di masjid, di rumah ibadah, ini yang malu umat Islam sendiri. Kan jadi yang kalau penularan di pasar kan artinya yang kesalahan terjadi di pasar. Azan, kita rehat sejenak. Menurut saya juga Ketua ya, kalau di masjid nanti terjadi penularan yang masif, ini akan menjadi citra buruk buat orang Islam. Nah, demi menjaga citra Islam juga lah kita menjaga agar tidak terjadi penularan dengan cara tidak menunda dulu untuk berjamaah. Betul. Baik, sudah cukup panjang kita berbincang Ketua. Mungkin ada pesan-pesan bagi masyarakat umum, kader Ansor juga di luar sana, bagaimana menghadapi wabah ini. Ya, jadi untuk sahabat-sahabat Ansor, Bansor di seluruh Kutai Timur ya, khususnya dan Indonesia mungkin umumnya, bahwasanya siapa sih yang nggak merasa sedih gitu ya dengan adanya wabah ini. Dengan Ramadan yang biasanya kita selalu semarakkan seluruh kegiatan, tetapi ini benar-benar beda. Tetapi pasti di semua musibah itu ada hal yang positifnya. Jadi kalau kita kembali bahwasanya dengan adanya wabah ini, saya rasa hampir di seluruh dunia itu yang selama ini jauh dengan Tuhannya, maka akan kemudian mencoba mendekat kembali kepada Tuhannya. Itu. Jadi umpamanya yang lama lupa dengan Tuhannya, maka dengan adanya COVID ini saya yakin insya Allah ingat dengan Tuhannya gitu. Jadi inilah positifnya. Kemudian yang selama ini kita berkecimpung di luar, terkadang tidak berpikir tentang keluarga di rumah, akhirnya benar-benar sekarang bisa ada waktu yang
sangat luang sekali untuk bersama-sama dengan keluarga di rumah. Yang selama ini biasanya hanya istri yang memperhatikan anak, sekarang kita juga bisa memperhatikan anak kita, bisa berjamaah dengan anak kita, bisa memperhatikan ngajinya bagaimana, sholatnya gimana ini kan. Jadi manfaat-manfaat ini yang harus kita syukuri. Jadi tetaplah mari kita sama-sama mematuhi himbauan pemerintah, tetap tinggal di rumah, keluar kalau tidak penting ya tidak keluar gitu kan. Kemudian tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian selalu cuci tangan, dan yang penting adalah selalu berdoa agar segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa kembali seperti sedia kala. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ya, terima kasih sahabat Ketua PCGP Ansor Kabupaten Kuta Timur, sahabat channel, dan pemirsa, mungkin itu akhir dari bincang-bincang santai kita yang semi dadakan sebenarnya. Tunggu serial berikutnya dari diskusi-diskusi kita. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.